pengolahan mie soun. Pasti banyak dari kalian yang sudah mencoba mie soun, karena ini merupakan makanan yang mudah kalian temukan di warteg pada umumnya. Kalian penasaran gak sih bagaimana proses pembuatan mie soun? Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu sentra tempat pembuatan mie soun Bintang Singa di Desa Bendo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekarang saya berada di tempat produksi, yaitu soun berada di daerah Bendo, Kabupaten Klaten. Jadi di sini untuk tempat produksinya bisa dilihat di belakang. Batang aren merupakan bahan baku dalam pembuatan mie soun. Nah, untuk soun itu sendiri berbahan baku dari batang pohon aren. Setelah itu, batang pohon akan dibelah menjadi ukuran kecil-kecil dan selanjutnya akan diproses penggilingan sehingga menjadi serat. Batang aren dibelah menjadi ukuran lebih kecil agar memudahkan proses ke dalam mesin parut. Ini merupakan alat untuk dilakukan penggilingan dari batang aren yang sudah dipecah-pecah. Ini adalah mesin parut yang digunakan. Batang aren dimasukkan dan diparut sehingga menjadi serabut halus. Setelah dilakukan penggilingan, kemudian selanjutnya proses penyaringan. Untuk proses penyaringan ini 3 kali penyaringan untuk diambil saripatinya. Selanjutnya, serabut halus batang aren yang sudah diparut dimasukkan ke dalam air dan diaduk hingga saripati tercampur dengan air. Kemudian, serabut aren akan naik. Karena serabut masih mengandung saripati, maka peras serabut menggunakan kain secara terus-menerus. Kalian pasti berpikir di mana pati arennya. Jadi, air ini sebenarnya dipenuhi dengan pati dalam jumlah yang banyak. Wah, wah, wah. Ini merupakan ampas dari hasil penyaringan tadi, yaitu biasa digunakan untuk makan ternak, untuk pupuk, dan sebagainya. Bag yang berisi pati aren didiamkan terlebih dahulu hingga saripatinya mengendap kurang lebih selama 24 jam. Selanjutnya, ini proses pengepakan dari endapan pati sebelumnya. Untuk proses selanjutnya yaitu pati dimasukkan ke dalam bak. Bak ini nanti akan diisikan oleh air. Air nanti difungsikan untuk mengambil kotoran-kotoran yang ada di pati dari hasil pengendapan. Selanjutnya menghasilkan pati yang sangat bersih putih. Ini pati aren yang sudah jadi dan siap untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Pati yang sudah bersih tadi kemudian dilakukan pengolahan yang ditambahkan dengan air panas, kemudian didiamkan kurang lebih 1 menit, kemudian akan menjadi sebuah adonan seperti jenang. Kemudian adonan tadi dimasukkan ke dalam mesin cetak. Kemudian pati aren dicampur dengan air dan diaduk. Ini adalah air panas yang akan digunakan sebagai campuran setelah pengadukan. Selanjutnya pati aren dimasak menggunakan air panas. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang dari 1 menit, pati sudah mengental seperti bubur. Adonan yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam mesin cetak dan diwadahkan pada loyang seng. Selama proses pencetakan harus dilakukan dengan cekatan. Para pekerja saling bekerja sama, ada yang menyiapkan loyang, menyalurkan hasil cetakan, dan menjemur. Soun yang sudah dicetak tadi kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Ini dia soun yang sudah kering, saatnya diangkat. Tapi penjemuran tidak sampai di sini loh. Setelah dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari, kemudian dilakukan penjemuran ulang untuk memudahkan proses pengemasan. Tahap terakhir adalah pengemasan. Ya, sebelumnya kita timbang dulu agar isinya sesuai. Tahap terakhir dalam proses pembuatan soun adalah pengemasan dan akan dijual di pasaran. Proses pengemasan dilakukan secara manual dan bersama-sama agar cepat selesai. Soun Bintang Singa ini banyak ditemukan di pasaran, salah satunya yaitu di Pasar Kembang Solo. Turun-temurun, awalnya itu dari keluarganya kan, tapi ibu bapaknya sudah meninggal, ganti anaknya ini. Cuma daerah-daerah sini paling Jogja itu kadang kalau pesenan, Jogja paling banyak ke Solo. Kalau mau nambah pasaran itu nanti kita susahnya kalau pas musim hujan nggak mencukupi. Kalau musim panas seneng-seneng.
350 tadi itu 6 perusahaan nggak tentu loh Mbak. Soalnya kan setiap perusahaan kan, kalau ini kan cuma 3 orang. Kalau 3 orang kan kita nggak buat lagi. Kalau kayak yang tadi kan 5 orang 2 kali buat. Nanti kalau 7 orang 3 kali buat. Jadi maks satu pembuatan itu paling nggak 2 orang lah. Di sini 7 orang, yang di sana 8 orang. Paling nggak satu perusahaan itu 7 orang. Kalau padinya itu tadi telat dia nggak buat. Gimana nih? Sekarang sudah tidak penasaran lagi kan bagaimana proses pembuatan misoun? Sampai di sini ya. Saya Arlinda, Sinta, dan Revida. Bye bye.